terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing hari ini. Risiko online meeting, online seminar, dan pelatihan ya memang salah satunya seperti ini ya. Saya mohon harap dimaklumi karena bekerja dari rumah, jadi risiko urusan domestik juga pasti akan memengaruhi kegiatan-kegiatan meeting ataupun seminar yang dijalankan secara online seperti ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, penulis yang tidak populer, untuk sharing dengan teman-teman mengenai kepenulisan, khususnya di bidang jurnalistik ya. Saya mohon maaf kalau diperkenankan, tapi saya akan sampaikan materi ya. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya ingin sampaikan dulu kesepakatan yang sudah saya buat dengan teman-teman dari IKMAS, terutama berkenaan dengan pelatihan ini. Jadi ini adalah langkah awal bagi teman-teman yang memang berminat untuk kedepannya menjadi penulis ya. Khususnya mungkin kalau bisa diarahkan ke citizen atau jurnalisme warga, nanti bisa mengarah ke situ. Baik, jadi sebagai langkah awal hari ini, mohon maaf kalau ada background yang agak ini ya, nanti agak horor, karena di rumah saya ada 3 balita. Baik, jadi sebagai sebuah langkah awal, hari ini saya akan sharing mengenai informasi dasar berkenaan dengan jurnalistik sebelum kita melangkah pada proses penulisan ya. Karena bagaimanapun bentuknya, pelatihan itu pasti endingnya akan berbasis pada, akan bermuara pada output. Nah, outputnya saya berharap teman-teman ini yang bergabung ada 15 orang ya. 15 dengan saya berarti ada 14 orang. Nanti dari 14 orang ini saya berharapnya 100% naskah-naskahnya bisa dimuat di media tertentu. Atau setidaknya karena sekarang sudah era serba bebas, era internet, era digital, setidaknya teman-teman bisa memperbaiki kualitas tulisan. Kalau selama ini mungkin status Facebooknya hanya 2 frasa atau hanya 2 kata, mungkin setelah mengikuti pelatihan ini nanti bisa jadi 3 paragraf misalnya, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi esai atau menjadi opini yang bisa kalian tulis dan dibaca oleh masyarakat secara luas begitu. Baik, mungkin Mbak Faiza atau Mbak Dini ya saya panggilnya. Mbak Dini saja. Ya, Mbak Dini bisa ini share screen materi dari saya. Oh ya, sambil menunggu Mbak Dini share screen materi, saya ingin tahu dari 14 orang yang hadir, ini apakah ada yang sudah pernah menulis di media atau informasi yang diminati? Boleh deh kita sharing dulu sebelum masuk ke materi ya. Siapa dulu? Mungkin dari Mbak Dini dulu ya. Saya. Oh ya, boleh. Silakan. Tadi kan ditanyakan apakah punya pengalaman menulis ya? Ya, betul. Alhamdulillah, saya pribadi punya pengalaman menulis banyak. Terutama sekarang sudah buku kelima yang untuk diluncurkan, diterbitkan lah. Tapi ini namanya materi yang dipilih salah nih sepertinya ya kalau saya. Harusnya masih apa ini yang ngomong nih? Privasi lah, saya tidak boleh menyebutkan nama. Oke, baik. Tapi nama pena saya dikenal dengan Lilong aja. Sudah ada 5 buku ya? Iya. Oke, naskah yang ditulis genre-nya apa? Jenisnya? Puisi, antologi cerpen, sama novel. Oke, lebih ke sastra ya berarti? Iya. Karena untuk menuju ke penulisan formal atau akademis,
akademis saya nggak mampu masih. Karena terlalu banyak kosakata yang ya begitulah. Oke, baik. Belum sempat mencoba untuk menulis misalnya untuk kepentingan menulis opini atau esai untuk kepentingan tertentu selain kuliah Ya nih? Pernah juga sekali diikutkan lomba meskipun nggak menang. Oke, ya. Hal yang paling penting adalah memulai langkah ya. Iya. Urusan hasil itu proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau langkah kita sudah 10 langkah, insya Allah hasilnya juga akan berbeda dengan yang 1 langkah. Baik. Ini dengan Mas siapa tadi? Li aja lah, Li. Li, oke. Ini saya jadi ingat Lee Minho kalau seperti ini. Ekspektasinya jauh sekali, Mbak. Saya jadi malu sendiri. Jangan malu sendiri, malu bersama-sama biar kompak ya. Baik. Luar biasa, Mas Li. Bermula dari tulisan novel, kemudian puisi, dan lain sebagainya. Kita tidak akan bicara mengenai kualitas atau kuantitas ya. Saya hanya ingin sharing dulu, kira-kira teman-teman di sini pengalamannya sudah sejauh mana. Ini jangan-jangan sudah lebih jago dari saya semua gitu. Kalau sudah lebih jago dari saya semua, saya bisa mengundurkan diri sekarang, langsung cabut dari Zoom meeting. Oke, selain Mas Lee Min-ho, yang lain? Ada yang punya pengalaman menulis? Di majalah kampus, koran kampus misalnya? Tadi saya sempat tanya Mbak Dini ya. Mbak Dini sudah punya pengalaman menulis belum? Alhamdulillah sudah, walaupun tidak banyak, Ibu. Oke, tidak banyak. Sudah muat di media atau sudah sempat dipublikasikan di mana? Beberapa yang dijadikan buku itu cuma puisi antologi gitu, tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Bagus, setidaknya usia kalian sudah berani ya, berani melangkah untuk menulis gitu. Baik, Mbak Dini, antologi puisi. Ini sepertinya rata-rata sastra. Dari jurusan apa aja sih? Saya sendiri background pendidikannya jangan-jangan dari sastra semua nih. Mbak Dini jurusan apa? Jurusan sastra Inggris, Ibu. Oh, sastra Inggris, cocok ya. Tadi Mas Lee Min-ho sastra Korea kah? Informasi, oke. Ini teman-teman, tidak ada larangan ya. Dari jurusan apapun boleh menyukai sastra. Oke, selain Mbak Dini, saya coba Mas Talhis tadi yang jadi pewarah, pembawa acara, apa sudah pernah punya pengalaman menulis? Ya, punya pengalaman menulis masa depan. Menulis apa? Menulis takdir? Bukan, Bu. Dulu ketika masih di SMA. Suaranya kurang nyaring, Mas. Mungkin bisa didekatkan mic-nya. Nah. Dulu ketika di SMA sempat menjadi majalah di pondok. Terus ini yang sekarang fokus di KTIA ataupun KTI, dan yang baru terbit itu buku tentang COVID, ya, tulisan bersama di situ. Mungkin itu. Oke. Baik, satu lagi deh. Ada peserta lain yang mau berbagi tentang pengalaman menulisnya atau sudah pernah menulis apa? Sebelum kita masuk ke, karena request-nya adalah menulis esai ya, lebih ke arah opini nantinya. Saya ingin tahu pengalamannya dulu. Apakah teman-teman sudah ada yang sampai pada tataran publikasi, naskah, opini, atau artikel populer? Ada lagi yang lain? Selain Mas Talhis, Mbak Dini, dan Mas Lee Min-ho? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini yang berbicara? Ya, nama saya Ahmad Basori, biasa dipanggil Bari. Sebelumnya, ketika SMA di Pondok Pesantren itu pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi gitu ya. Hanya saja ya tidak terlalu aktif menulis gitu karena ada banyak kegiatan lain.
Nah itu Karena sibuk mengurusi para penulis ya. iya sibuk mengkader penulis-penulis yang masih junior seperti itu. Oke. Wah, berarti sudah penulis senior nih kalau mengkader Masalahnya saya penulis-penulis ini masih termasuk junior. orang yang seringkali tidak suka nulis tapi tidak menyelesaikan tulisannya dengan baik seperti itu. Oke, ini nih penulis yang suka PHP-in naskah ya. Nah, masih kalau mau nulis itu masih mood-mutan gitu, masih moody gitu. Oke. Itu apakah baik atau gimana itu? Mohon nanti pencerahannya ya, Bu. Baik, itu salah satu dosa besar penulis adalah PHP-in naskah tuh. Nanti kita sama-sama bertaubat ya. Baik, ternyata sudah ada beberapa peserta yang punya pengalaman menulis bahkan luar biasa sampai jadi penulis senior ya, sejak waktu di pondok ternyata. Nah, saya ingin tahu sebenarnya mengapa kita harus menulis. Tadi MC sudah menyampaikan, saya salut sekali karena teman-teman ternyata baca Pramudia Anantatur ya. Oke, jarang-jarang juga mahasiswa yang baca Pram kecuali memang jurusannya sastra seperti itu atau sejarah. Jadi tadi kutipan yang diambil dari Pram betul sekali, menulis itu adalah bekerja untuk keabadian, ya karena yang abadi bagi manusia batu nisan saja bisa rusak begitu. Tapi kalau catatan sejarah, kemudian catatan diri, naskah itu akan abadi dan nama kita akan dikenang sampai kapanpun ya. Nah, mengapa kita harus menulis? Next, Mbak Dini. Bisa ke slide berikutnya. Apa yang tertulis mengendap, apa yang terucap menguap. Mungkin teman-teman pernah merasakan sendiri ketika berada di kelas, menyimak informasi yang diberikan oleh dosen, tampaknya kita sangat paham begitu ya. Sangat paham dengan apa yang diinformasikan karena menyimak dengan baik pada saat berada di dalam kelas. Tetapi ketika sudah di luar, ternyata kok ada sebagian informasi yang hilang. Dalam teori kognisi, ya, ketika manusia itu menyimak informasi secara verbal, informasi itu tidak akan sepenuhnya tersampaikan atau bisa diterima oleh memori kita. Jadi dari 100% informasi, biasanya maksimal paling bagus sudah 80%. Nah, ketika di luar kelas, ketika sudah ada gap antara informasi yang kita simak dengan kegiatan-kegiatan lain, begitu, maka biasanya informasi yang didapatkan 80% tadi akan menjadi berkurang. Nah, karena itulah ketika informasi-informasi yang kita terima diproses, entah itu diterima oleh panca indera manapun, mata misalnya yang kita baca, kemudian informasi verbal yang kita dengar, kemudian informasi yang kita rasakan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, maka informasi itu akan mengendap. Ya, pemahaman akan bisa maksimal bahkan melebihi 80% tadi. Apalagi kalau itu sampai didiskusikan. Kalau didiskusikan kemudian diajarkan kepada orang lain, maka secara teoretis kita akan menjadi master terhadap informasi yang kita dapatkan itu. Nah, itulah pentingnya menulis. Mengapa kita harus menulis? Next, Mbak Dini. Oke, kalau kata Prof. Joko Saryono, salah seorang profesor di Universitas Negeri Malang yang sudah terkenal juga dengan naskah-naskah sastra maupun non-sastranya, ya, menulis merupakan upaya merayakan kehidupan semesta sekaligus usaha menjelaskan keteraturan kehidupan semesta. Wah, ini lebih bernuansa filosofis ya. Jadi manusia itu menjadi sebuah jembatan bagaimana bisa merayakan kehidupan semesta dan menjelaskan keteraturan kehidupan semesta pada sesamanya begitu melalui sebuah naskah. Nah, kemudian kalau saya pribadi, next Mbak ya. Kalau saya pribadi, bagi saya menulis itu menjauhkan pikiran dan hati kita dari mati suri. Nah, manusia itu punya jantung, punya nafas ya sebagai penanda kehidupan. Tapi bagi saya, menulis itu karena bukan sebuah aktivitas tunggal, dia harus berada bersama aktivitas-aktivitas yang lain sebelum kemudian dilakukan ya. Itu dapat menjauhkan pikiran kita dari mati suri, hati kita dari mati suri. Karena bagaimanapun
proses menulis yang juga disertai dengan proses membaca misalnya sebelumnya, kemudian proses yang lain, menyimak dan seterusnya. Jadi bahan-bahan dasar dari informasi yang akan kita olah itu kan melibatkan berbagai aktivitas, mulai membaca, riset, menyimak, diskusi, dan lain sebagainya. Itu akan membuat hati dan pikiran kita terus menyala. Nah, itu yang saya katakan bahwa menulis itu menjauhkan pikiran dan hati kita dari mati suri. Karena kalau tidak ditulis, maka ya mati suri itu seperti apa sih? Dia mengalami kondisi di mana dia mati sementara kemudian hidup lagi. Nah, jadi seperti itu. Harus ada hal yang memicu hati dan pikiran kita untuk bisa senantiasa hidup. Itu bagi saya. Dan menulis adalah salah satunya. Oke. Next. Ini kok langsung karakteristik umum artikel opini ya. Sebelum ke karakteristik umum artikel opini, kita ke slide berikutnya dulu Mbak Dini. Nanti bisa kembali lagi ke slide yang ini. Oke, karena hari ini tema kita adalah tentang jurnalistik ya. Jadi mungkin saya mau sampaikan dulu pembabakan konteks jurnalistik di Indonesia ya, walaupun mungkin teman-teman sekalian bukan merupakan bagian dari jurnalis profesional. Ya, walaupun tadi sudah ada yang jadi tim red dan jadi penulis senior ya di media massa pondok seperti itu. Nah, pada masa awal perkembangannya di Indonesia dikenal istilah ada publisistik versus jurnalistik, tapi kemudian yang dipakai adalah jurnalistik karena kita berkiblatnya pada Amerika. Oke, awal-awalnya apa sih yang menjadi fokus aktivitas jurnalistik itu? Ya, ini pemberitaan, artinya pengolahan informasi, fenomena atau kegiatan atau hal-hal sehari-hari yang dihadapi manusia dituangkan dalam bentuk berita. Ya, pemberitaan ini yang lebih banyak dikenal di masa awal adalah streng news atau berita-berita yang memang mengandung 5W 1H tanpa ada unsur impresi sama sekali atau unsur pemberian kesan sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu ada muncul features ya, jadi ada berita kisah yang di situ lebih bermuatan ada impresi juga ya, ada pemberian kesan-kesan tertentu dan sudut pandang yang berbeda dalam pemberitaan atau dalam pemaparan fenomena tertentu di dunia jurnalistik. Jadi pembabakan jurnalistik di Indonesia itu ada era Belanda, kemudian era Jepang, setelah kemerdekaan, Soeharto, era reformasi, dan kemudian saat ini. Nah, terlepas dari permasalahan-permasalahan pelik di era Belanda, Jepang, dan juga keterbatasan-keterbatasan kebebasan untuk berekspresi, untuk berbicara, untuk menulis di masa-masa itu. Tapi yang jelas pada masa itu banyak sumbangan yang penting dalam dunia jurnalistik ya, termasuk terbitnya majalah-majalah, kemudian media massa, koran, dan seterusnya. Tapi hal yang paling menarik sebenarnya saat ini adalah jurnalisme warga. Teman-teman sudah tahu kan ya, jurnalisme warga. Bisa next ke slide berikutnya. Oke. Jurnalisme warga akan menjawab pertanyaan mengenai yang slide nomor 6, Mbak. Ya, akan menjawab pertanyaan ini. Bisakah semua orang menjadi jurnalis? Ya, bisakah semua orang menjadi penulis berita? Bisakah semua orang memberikan informasi kepada masyarakat, beropini, dan seterusnya? Saya tidak membatasi konteks jurnalistik di dalam perbincangan ini dalam penulisan berita saja ya, karena tadi perkembangannya sudah sampai pada tahap yang lebih fleksibel dan lebih kompleks. Semua orang menjadi jurnalis. Kenyataannya netizen journalism atau jurnalisme warga ini sebenarnya secara de facto
Nggak usah pakai kerudung dulu. Nanti Mama kerja dulu sebentar ya. Nanti Mama barengin kakak lagi sama Om Torik dulu. Tapi kakak itu mau jadi ayah. Iya, nanti jadi yayanya ya. Mama temenin. Jadi bobo-bobo. Baik ya. Nah, kembali lagi, bisakah semua orang menjadi jurnalis? Secara de facto atau secara realitas, ternyata embrio jurnalisme warga ini sudah muncul pada tahun 1700-an. Ya, sudah muncul pada tahun 1700-an secara internasional ya terutama. Dan sebenarnya kalau mau bicara mengenai penyebaran informasi masyarakat, terlepas dari ada tidaknya media sosial dan seterusnya, sejak sudah melakukan tugasnya sebagai jurnalis warga begitu. Nah, saat ini bisa langsung ke slide nomor 8, Mbak. Kalau dulu informasi dibagikan mungkin memang dalam wujud selebaran dan masih sangat manual ya. Kita sudah diberikan kesempatan yang sangat luas untuk bisa aktualisasi diri, untuk bisa menjadi seorang penulis dengan berbagai media untuk publikasi karya kita. Ya, teman-teman saya yakin pasti punya Line, punya Instagram, pasti punya Telegram, pasti punya WhatsApp, pasti punya channel YouTube bahkan ya. Kemudian punya blog mungkin dan punya media sosial yang lain. Jadi orang-orang di era kini punya peluang yang besar untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana aktualisasi di bidang kepenulisan dan membagikan atau sharing informasi yang mereka dapatkan dalam konteks kehidupan nyata. Begitu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu fungsi jurnalistik begitu. Tetapi tetap harus ada perbedaan antara jurnalisme yang profesional dengan jurnalisme warga. Bahkan yang ekstrim para cendekiawan menyebutnya memang yang satu profesional, yang satu ada istilah apa ya? Ada istilah bahasa Indonesianya jomplang itu apa ya? Jadi ada istilah perbedaan yang signifikan antara jurnalisme warga dengan jurnalisme profesional seperti itu. Nah, namun ini lagi-lagi peluang yang luar biasa diberikan oleh jurnalisme profesional. Jadi media-media massa besar maupun kecil di Indonesia itu menyediakan ruang publik untuk masyarakat bisa membagikan informasi. Tapi dengan catatan harus memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu. Teman-teman kalau tahu di Surya itu ada citizen reporter ya kalau nggak salah. Di situ teman-teman bisa mengirimkan naskah berupa laporan kegiatan misalnya yang dilaksanakan oleh IKMAS. Misal nih untuk hari ini kita mengadakan kegiatan pelatihan ini. Ini bisa diliput, kemudian teman-teman kirimkan beritanya ke Surya atau media yang lain sebagai jurnalisme warga, dan itu sangat-sangat memungkinkan untuk dimuat jika memang penulisannya maksimal ya, layak untuk dimuat. Nah, bahkan media massa sekelas Kompas, kemudian Net TV ya, RRI itu juga punya, walaupun yang bertahan juga ada beberapa dan beberapa juga sempat atau sampai saat ini ada juga yang redup begitu ya dan tidak dipakai lagi. Dia ada Kompasiana misalnya kalau teman-teman pernah baca. Apa sih bedanya Kompas dengan Kompasiana? Saya selalu katakan kepada mahasiswa kalau Kompasiana itu lebih ke siapapun bisa menulis di situ, ya siapapun bisa menulis di situ. Tapi kalau Kompas proses seleksinya sudah. Makanan kucing untuk makanannya kucing teman kakak. Iya. Nah, 10 menit lagi sayang. Oke. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara Kompas dengan Kompasiana. Kalau Kompasiana memang dijadikan wadah untuk diskusi, kemudian untuk menyebarkan informasi dari masyarakat untuk masyarakat seperti itu. Tapi kalau Kompas, ya memang mewujudkan kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi yang aktual, terpercaya dan juga detail ya, dengan mempertimbangkan yang paling dasar adalah 5W1H dan seterusnya. Oke.
Jadi itu perbedaan antara jurnalisme, professional journalism dengan yang citizen journalism. Nah, bagaimana posisi kita sebagai masyarakat di sini, apalagi yang pemula misalnya yang ingin belajar untuk menjadi jurnalis profesional, bisa memulai dengan tahapan ini, menjadi citizen jurnalis. Nah, seperti itu, menjadi jurnalis warga. Apakah cukup dengan hanya membagikan informasi yang kita dapatkan melalui media sosial? Saya rasa kalau memang kalian merasa puas dengan itu, ya cukup. Tapi kembali lagi, kalau kita punya proyeksi untuk bisa meningkatkan kualitas penulisan, kemudian meningkatkan kualitas diri, ya kita harus membuka diri, tertantang untuk melaju ke langkah berikutnya. Bisa dimulai dengan step untuk mengirimkan naskah ke kanal-kanal atau portal-portal yang sudah disediakan oleh media massa untuk kita isi, seperti itu. Ya, baik. Bisa lanjut ke, ya. Jadi kiat menulis artikel opini. Jadi hari ini saya mau fokuskan ke artikel opini dulu, karena ini salah satu yang disediakan oleh media-media massa sebagai salah satu batu loncatan yang saya sampaikan tadi, ya. Oke, karakteristik umum artikel opini itu seperti apa sih? Bagaimana sih sebenarnya kita bisa membuat naskah yang kita tulis layak dimuat di entah itu koran lokal, nasional, atau internasional. Mungkin kalau internasional jelas harus berbahasa Inggris, ya. Tadi yang sastra Inggris punya peluang besar sekali untuk bisa menulis di situ. Mungkin saya mau berbagi pengalaman dulu. Pengalaman menulis saya yang dipublikasikan, yang dimuat pertama kali, yang paling sederhana lah ya, itu ada di Salafiyah. Jadi saya menulis opini, saya masih ingat betul, kalau tidak salah judulnya adalah Politik Siswa, kalau tidak salah. Saya bicara tentang bagaimana siswa berpolitik dengan dirinya sendiri dulu, sebelum dengan lingkungan dan orang lain. Di situ dimuat di majalah SMA Ibrahimi, karena saya tidak hanya SMP sebenarnya di Salafiyah, tapi SMA kelas 1 saja di Salafiyah, baru kemudian pindah ke Banyuwangi. Jadi naskah yang dimuat pertama ada di majalah SMA waktu itu. Kemudian ada ini ya, ketika menulis itu ada kebahagiaan sendiri dalam diri kita, seperti sebuah prestasi. Ini ya, ada euforia yang sangat kuat begitu. Misalnya teman-teman nih yang sudah mengeluarkan novel, kemudian novelnya diterima penerbit, keluar ISBN-nya, itu rasanya seperti setelah melahirkan. Saya ketika menulis buku, kemudian buku saya terbit, dibaca orang, tuh rasanya ada kepuasan tersendiri, seperti sudah melahirkan begitu. Nah, untuk bisa menulis di situ, untuk bisa muat naskah saya di majalah sekolah, ini yang paling sederhana ya, saya harus tahu dulu otomatis apa kebutuhan majalah sekolah. Kemudian yang secara teknis, aturan-aturannya atau template-nya atau sistematika yang digunakan dalam penulisan itu seperti apa. Maunya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Nah, secara umum ini juga berlaku untuk penulisan artikel opini di media-media massa. Ya. Jadi kalau karakteristik umum artikel opini itu muatnya biasanya di surat kabar atau majalah, di media massa ya. Kemudian pasti fokus pada topik spesifik sesuai dengan perkembangan topik yang sedang diusung oleh media massa atau sesuai dengan isu-isu aktual. Jadi kalau bicara topik bisa isu aktual, satu. Yang kedua bisa yang sifatnya memang sudah rutinitas, misalnya hari ini nih Hari Kartini, besok Hari Kartini. 2 minggu sebelum itu saya mau kirim naskah ke Kompas bahas tentang Kartini masa kini. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Itu kemungkinan muatnya bisa cukup besar karena sesuai dengan event yang sedang aktual saat itu. Kemudian bisa juga mengcounter informasi yang sudah disajikan misalnya. Saya pernah melakukan ini ketika mencoba untuk mengcounter naskah yang ditulis atau opini yang ditulis oleh seorang sastrawan asal Medan. Jadi dia mengatakan bahwa
film, kemudian skenario film, animasi, dan seterusnya itu masuk kategori sastra anak. Gitu. Nah, jadi ada dalam diri saya secara akademik, ada hal yang membuat saya tidak setuju terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan di dalam opininya. Maka akhirnya saya membuat tulisan yang mengcounter tulisan itu. Nah, karena informasinya hangat, baru keluar, kemudian langsung di-counter pada minggu berikutnya, naskah saya langsung muat seperti itu. Jadi kita harus pandai melihat peluang ya, topik-topik apa yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan agar naskah kita dapat masuk dalam kategori layak. Oke. Kemudian dalam artikel opini, topik yang diangkat adalah topik yang spesifik biasanya dan dibahas secara utuh dan lengkap. Dari beberapa media massa yang pernah saya cek, biasanya rata-rata sekitar 6 sampai 8 halaman kuarto. 8.000 sampai 10.000 karakter lah. Nah, itu karakteristik umum artikel opini. Jadi teman-teman yang biasa menulis pendek-pendek, status pendek-pendek, tadi saya katakan bisa berlatih mulai menulis status yang cukup panjang agar bisa sampai pada tataran menulis secara utuh dan lengkap. Karena memang kalau mau menembus media, itu rata-rata panjang naskahnya sekian. Oke. Next ke slide berikutnya. Mbak Nini. Oke. Nah, tadi saya katakan pertimbangan topiknya, kita bisa pilih ya, apakah isunya aktual atau tidak. Kemudian, nah, ini yang penting adalah yang kedua juga, nilai inovatif dalam gagasan yang diusung. Jadi dalam naskah, kalau kita bicara karya ilmiah ataupun karya jurnalistik ya, apalagi jurnalisme warga, novelty itu penting. Jadi kebaruan informasi atau nilai transformasi, nilai inovasi dari informasi yang kita berikan itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi redaksi untuk menerima naskah kita. Ini layak nggak sih? Ini sudah pernah muat nggak sih? Ternyata di tahun lalu pada peringatan Hari Kartini hal ini sudah dibahas. Nah sekarang kok dibahas lagi basi, berarti tidak ada kebaruan. Jadi apakah gagasan kita itu memang punya unsur praktis dan pragmatis bagi masyarakat misalnya, bermanfaat bagi masyarakat, punya unsur kebaruan, itu menjadi bahan pertimbangan bagi redaksi untuk menerima naskah yang semacam itu. Oke. Kemudian yang ketiga, ada ini adalah rahasia umum sebenarnya, bahwa linearitas gagasan dengan kebijakan redaksi surat kabar atau majalah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita teman-teman tahu tajuk rencana ya, biasanya ada tajuk rencana di setiap media massa atau istilah yang lain bisa digunakan. Atau ada istilah yang lain yang di situ biasanya memuat isu aktual yang menunjukkan walaupun media itu netral, tapi tidak bisa dipungkiri, saya yakin setiap media punya keberpihakan, ya. Dan itu tidak lantas ditunjukkan secara frontal, tapi kita bisa menganalisis dari isu-isu dan bagaimana media menggiring frame atau membuat frame tentang isu-isu tertentu, tentang fenomena tertentu. Jadi biasanya media akan menyeleksi naskah yang gagasannya linier dengan kebijakan redaksi. Karena itu, PR besar seorang penulis adalah harus banyak membaca. Ada pesan dari Profesor Suyono dulu saat saya kuliah jurnalistik ya. Sebenarnya sederhana kalau mau naskah kita diterima oleh media, coba cek 1 minggu berturut-turut, naskah di media itu dibeli. Misalnya Kompas karena harian kita beli 1 minggu berturut-turut, dia bahas tentang apa. Nah, berkelanjutan nggak nih pembahasannya. Nah, jadi di situ kita akan temukan
temukan hal-hal yang berulang, kemudian isu aktualnya apa, dan kecenderungan pembahasannya, kebijakannya seperti apa. Maka kalau kita mau angkat isu itu dari sudut pandang yang berbeda, itu menjadi peluang untuk bisa naskah kita diterima oleh media tersebut. Gitu. Oke, next ke halaman berikutnya. Nah, ini tadi saya katakan aktual, berkali-kali muncul kata aktual ya. Nah, karena isu yang basi itu masyarakat otomatis tidak begitu tertarik untuk membaca. Tapi ada juga isu lama misalnya yang diangkat kembali asalkan ada unsur kebaruan tadi, maka sisi aktualitasnya juga akan muncul. Nah, kemudian yang kedua, berisi gagasan yang orisinal. Opini yang dimuat di media massa, ketika itu berisi gagasan yang orisinal, maka itu akan pertimbangan muatnya akan lebih besar. Kemudian, abang nulis aja sini. Kemudian, penulis berkompeten di bidangnya. Kalau teman-teman membaca naskah-naskah opini, biasanya di bagian bawah di situ akan ditulis profesi dari penulis opini yang dimuat ya di koran atau media massa. Misalnya nih saya mau bahas tentang menolak feminisme misalnya. Ketidaksesuaian teori feminisme dengan konteks Indonesia misalnya, konteks kenusantaraan. Soalnya saya nulis tentang itu. Kemudian di bagian keterangan profesi, saya sebutkan saya adalah dosen misalnya ya, dosen hukum ekonomi syariah, karena home base saya di Fakultas Syariah adalah hukum ekonomi syariah. Maka di situ akan dipertanyakan oleh redaksi ya, ini kompeten nggak sih di bidangnya, ini dosen hukum ekonomi syariah tapi bahas tentang feminisme, masalah keperempuanan di Indonesia, ketidaksesuaian teori barat yang dibawa ke Indonesia misalnya. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya seperti saya punya beberapa background profesi, yang pertama dosen UIN, kemudian ada sebagai anggota Malang Women's Writers Society. Nah, yang lebih cocok untuk dituliskan di dalam keterangan mengenai profesi adalah sebagai anggota MAUS untuk naskah opini tentang menolak feminisme tadi. Ini contoh saja ya. Tapi boleh saja misalnya nanti disertakan juga. Kalau teman-teman misalnya dari tadi ada teknik informasi ya, mahasiswa teknik informasi mau menulis tentang fenomena masyarakat yang berbondong-bondong hijrah dari WhatsApp ke Telegram misalnya, atau ke aplikasi yang lain. Jadi ditulis dari sudut pandang mahasiswa teknik informasi, dan profesinya atau keterangan afiliasinya disebutkan sebagai mahasiswa teknik informasi di universitas tertentu. Maka redaksi akan membaca bahwa penulis berkompeten di bidangnya dan topik yang dibahas memang sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang ditekuninya. Jadi itu menjadi sebuah nilai plus untuk naskah kita bisa diterima begitu. Selain substansinya juga harus kuat ya. Kemudian berikutnya logika penulisannya harus runtut. Jadi tidak melompat-lompat. Ini nanti akan kita pelajari sambil praktik penulisan lah ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian gaya penulisannya padat dan populer. Nah, ini yang membedakan antara karya tulis jurnalistik dengan karya ilmiah. Ya, kalau teman-teman belajar karya ilmiah di kampus, kita tidak boleh sedikit pun menunjukkan adanya impresi, ya, tidak boleh menunjukkan adanya subjektivitas. Maka semua kalimat yang ditulis setidaknya ditulis dalam kalimat pasif untuk menghindari subjektivitas, misalnya seperti itu. Itu akan sangat berbeda dengan naskah opini. Penulisannya, banyak yang menulis naskah opini secara akademik, tapi lebih populer.
ya. Jadi kalau teman-teman baca tuh di kolom-kolom opini, biasanya ketika menyebut teori tertentu tidak akan ada tata pengutipan yang ketat. Misalnya harus ngikutin Chicago Style atau ngikutin Harvard Style. Jadi lebih fleksibel. Jadi mengalir seperti itu. Tapi tetap ada teori-teori yang dikemukakan sebagai bahan untuk membahas informasi yang disajikan. Nah, jadi ini perbedaannya antara karya populer dengan karya ilmiah ya. Jadi opini atau esai itu bisa jadi berupa karya ilmiah populer. Jadi berasal dari karya ilmiah kalian yang kemudian dibahasakan secara populer dan dimuat di media massa. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga langsung berupa opini yang kalian tulis berdasarkan fenomena tanpa harus diawali dengan penulisan karya ilmiah. Oke, kemudian walaupun dia merupakan karya populer, bahasanya harus jelas dan benar. Jadi ada kekhasan yang digunakan oleh media-media tertentu biasanya dalam menciptakan karakteristik khusus medianya. Nah, misal nih di Malang Post. Malang Post ketika dia menggunakan istilah karir, ya, yang baku itu kan karier, tapi Malang Post lebih memilih menggunakan istilah karir supaya lebih merakyat, katanya seperti itu. Jadi memang Malang Post punya kamus khusus yang digunakan oleh para reporternya atau para redaktur itu. Maka bahasa yang jelas dan benar ini nanti biasanya kalau kita mengirimkan, kalau misalnya opini, biasanya pihak media massa akan sangat menghargai naskah yang ditulis oleh penulis lepas begitu ya. Tapi kalau yang ditulis oleh redaksi mereka, maka mengikuti aturan tadi, bahasa yang jelas benar tapi sesuai dengan gaya selingkung yang mereka miliki. Nah, ini nanti terhapus semua saya. Oke. Bisa next ke halaman berikutnya. Halo. Suara saya masih terdengar ya ini? Masih. Iya, masih, Ibu. Ya, karena di sini suara saya sepertinya bertarung dengan suara hujan. Jadi semoga masih terdengar jelas. Nah, yang berikutnya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, prinsip dalam jurnalistik itu netralitas. Ya, kemudian maka itu akan sangat memengaruhi artikel yang kita tulis. Tidak menyerang pribadi seseorang. Kalau menyerang ini berarti informasi yang kita sajikan itu berarti tidak netral, tidak sesuai dengan fakta. Ini mengandung impresi atau ada subjektivitas kesan tertentu terhadap seseorang sehingga ada serangan terhadap seseorang secara pribadi, ya, terhadap pribadi seseorang. Kemudian tidak mengandung sara. Yang berikutnya tidak melakukan trial by press. Trial by press ini jadi seperti ini. Misalnya ada kasus yang sedang disidangkan atau ada di pengadilan, sudah muncul bukti-bukti kasusnya, kemudian sudah muncul proses peradilannya, tetapi belum sampai pada vonis seperti itu. Kemudian media atau mungkin penulis lepas beropini yang di luar batas. Jadi seolah-olah memberikan vonis terlebih dahulu kepada terdakwa misalnya atau terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan. Jadi misalnya menunjukkan fakta yang tidak diungkap di pengadilan, bukti-bukti dan seterusnya, sehingga bisa melewati wewenang para petugas di pengadilan seperti itu. Itu tidak diperkenankan ya. Jadi kalau misalnya kalian menulis tentang fenomena yang sedang diproses di pengadilan, maka ini harus dihindari agar artikel kalian tidak didepak.
kalaupun di depak itu masih lebih baik daripada nanti kalian di blacklist begitu oleh media massa yang menyeleksi naskah kalian. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan kebijakan media masing-masing. Setiap media punya kekhasan sendiri-sendiri, jadi kalian perlu tahu ya, untuk mengirim ke media A berarti perlu baca opini atau kanal tertentu yang memang disediakan untuk jurnalis warga, baru kemudian menulis sesuai dengan template atau aturan yang sudah menjadi kebijakan media yang kalian tuju. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Bawah ya, paling bawah sepertinya, terakhir. Kapan ditutupin pakai ngumpul kakak sama abang? Iya, nggak apa-apa. Nanti Mama bantuin. Bentar ya, Mama kerja dulu ya. Ini yang udah slide terakhir ya? Iya, sudah. Oke. Iya, Baik. iya, Bu. Jadi, sebenarnya kalau kembali ke menulis ya, kita kalau misalnya mengikuti seminar dan seterusnya, itu nonsens sekali untuk bisa tembus media, kecuali ya, jadi tips menulis yang baik itu sebenarnya ada 3 ya. 1 menulis, 2 menulis, 3 menulis. Nah, jadi tidak perlu kebanyakan mikir, nulis aja. Itu kalau kata saya. Karena kalau kalian kebanyakan mikir, kapan nulisnya? Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi sudah punya pengalaman menulis, menulis sastra atau yang lain selain menulis esai atau opini, nanti melalui pelatihan ini kita akan arahkan ke situ. Oke, terakhir saya ingin berbagi pengalaman dulu berkaitan dengan penulisan esai ya. Penulisan opini itu sifatnya esais. Ya, jadi kalau kalian mau menulis esai, itu tata penulisannya sama dengan penulisan opini di surat kabar. Oke. Tahun kemarin saya sempat menjadi juri penulisan esai nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah. Nah, ternyata setelah saya cek naskah-naskah esai yang masuk baik dari kampus kami maupun dari kampus luar, itu ternyata teman-teman belum paham perbedaan yang signifikan antara artikel ilmiah, esai, makalah, atau jenis karya tulis yang lain. Nah, ini miris sekali, saya sedih sekali ketika melihat itu. Jadi, menulis esai kok ada abstraknya, menulis esai kok ada bagian pendahuluannya, menulis esai kok ada bagian simpulan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa literasi informasi mengenai ragam karya tulis oleh mahasiswa yang tidak hanya di UIN saja, tapi di banyak universitas lain, terutama PTKI, itu ternyata masih belum maksimal ya. Nah, saya harap nanti pelatihan ini bisa membawa teman-teman, terutama saya juga, bisa memicu kita untuk lebih produktif dan memahami perbedaan genre tulisan, dan kita nanti bisa menghasilkan naskah sesuai dengan perbedaan genre tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya lebih senang kalau banyak diskusi daripada saya bicara sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Lia. Materinya sangat bermanfaat. Jadi setelah pemberian materi yang disampaikan oleh Ibu Lia, kami membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk 3 peserta pertama. Jadi kalau setelah ada 3 peserta yang sudah bertanya, masih ada yang ingin bertanya lagi, kita akan buka lagi sesi tanya jawabnya. Ini kalian diskusi aja ya, biar enak. Jadi nggak usah terlalu takut buat nanya. Yang mau tanya silahkan raise hand ya, jadi angkat tangan. Iya, kita santuy tapi serius ya Mbak Dini ya. Iya Ibu. Ada pertanyaan?
Halo. Kalau seumpama kalian merasa terlalu sulit, bisa di chat saja. Kalau merasa malu, Santri Salafiyah Safia masa malu? Rata-rata teman alumni kan ya, ini yang jadi peserta? iya Ibu, kebanyakan alumni pondok. Oke. Oh. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya pengen tahu nih teman-teman IKMAS, sejauh ini apa ada kegiatan yang berhubungan dengan kepenulisan sebelum kegiatan ini? Kalau sebelumnya jarang Ibu. Ada kemarin acaranya bedah buku, tapi cuma sebatas bedah buku saja. Jadi buat tahun ini kita pengen kayak ngeluarin buku juga gitu, jangan cuma bedah buku. Jadi mulai dari ngasah dan mencari potensinya anggota-anggota IKMAS ini, terus nanti kita latih sampai bisa bikin buku sendiri. Doakan semoga lanjut. Amin, amin. Iya. Jadi beralih dari kegiatan berwacana dengan kegiatan yang lebih produktif ya, menulis ya. Iya. Oke. Ibu izin Tadi bertanya dong, Bu. Silakan. Ini biasanya kan kalau untuk tingkat universitas atau mahasiswa itu lombanya banyak yang kesebut kepenulisan, tapi biasanya itu yang tengah-tengah itu biasanya tentang esai kan. Esai ini bisa nggak terlalu serumit kayak proposal PKM atau semacamnya. Jadi biasanya itu kalau esai yang internasional, kira-kira itu perbedaannya tuh mungkin dari tatanannya atau semacamnya seperti yang Ibu jelaskan tadi itu seperti apa gitu? Oke. Ini mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Mbak Dini? Boleh sekalian langsung dijawab, Ibu, biar sekalian nunggu yang lain. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara substansi, entah itu karya ilmiah atau karya ilmiah populer, mau esai, opini atau yang lain, itu sama kalau menurut saya ya. Jadi yang membedakan adalah satu, selain sistematikanya berbeda, yang kedua cara penyampaiannya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan, misal nih saya hari ini mau bahas tentang kebijakan yang berkenaan dengan privasi atau hukum yang berkenaan dengan privasi belum diterapkan di Indonesia gitu ya, selain tentang Undang-Undang ITE. Jadi di Indonesia teman-teman pernah tahu istilah hak untuk dilupakan nggak? Pernah dengar? Belum ya? Belum. Jadi di negara lain selain Indonesia ada istilah hak untuk dilupakan. Jadi kalau misalnya nih, saya sekarang sudah jadi hijabers. Dulu saya apa saya? Oh iya minum susu. Dah, sebentar, Mama jelaskan dulu ya. Maaf ya. Jadi hak untuk dilupakan, misalnya, saya pernah posting di Facebook nih foto saya dulu zaman kuliah dan masih belum berjilbab, misalnya. Kemudian saya Iya.
kemudian karena saya sudah hijrah, misalnya, saya sudah hijrah dan sekarang sudah berhijab, saya ingin semua informasi tentang diri saya yang mengarah pada kemudorotan, seperti foto saya waktu tidak berhijab, video dengan teman-teman, dan seterusnya, itu dihapus dari media sosial saya. Nah, itu menjadi salah satu hak untuk dilupakan yang bisa terwadahi dalam konteks hukum internasional ya. Tapi di Indonesia belum ada hukum yang mengatur tentang privasi masyarakat, privasi seorang individu. Misalnya saya mau bahas itu nih ya, dalam karya ilmiah. Nah, kalau dalam karya ilmiah saya mau bahas itu jelas ada aturan spesifik mengenai penulisan dengan bagian pendahuluan, kemudian ada sistematika bahasan, ada simpulan, dan seterusnya ya. Data-data spesifik yang harus saya kumpulkan apa saja di situ sangat diatur secara detail dan mengikat sekali. Oke, penyampaiannya pun juga harus mengikuti kaidah penulisan bahasa akademik ya. Nah, kalau saya mau bahas topik yang sama nih, tapi dalam bentuk esai, dalam bentuk opini, nah maka pemaparannya misalnya boleh nih saya ungkapkan dari ini ada yang menarik nih, film Korea misalnya. Kalau teman-teman mengikuti status saya, ini karena saya masih demam Miss Hammurabi ya. Film Korea ada yang judulnya Miss Hammurabi dan salah satu pembahasan isunya tentang itu. Kebetulan isunya aktual banget. Nah, misalnya saya sorotin dari sudut pandang film itu. Kenapa nih di Indonesia nggak ada film yang ngangkat tentang kebijakan privasi sama sekali? Apakah masyarakat Indonesia nggak peduli sama kebijakan privasinya, sementara masyarakat di negara lain sangat peka terhadap isu-isu semacam ini, misalnya seperti itu. Saya berangkat dari itu. Jadi berangkat dari hal yang secara populer akan diterima oleh masyarakat. Nah, itu lebih menarik. Kemudian bahasanya juga menggunakan bahasa yang populer. Kalau dalam bahasa karya ilmiah, mungkin akan muncul banyak istilah-istilah ilmiah yang perlu didefinisikan lebih lanjut kalau kita baca ya. Istilahnya, kalau dalam bahasa puisi semakin nggak dimengerti, maka semakin baik lah. Kata orang, kalau nulis puisi semakin sulit dipahami, semakin baik ya. Padahal menurut saya tidak. Jadi kalau karya ilmiah, kadang-kadang orang punya pemikiran seperti itu juga. Jadi semakin banyak istilah-istilah yang istilah-istilah asing, istilah ilmiah yang dimuat, maka itu lebih bagus. Iya, sebentar ya. 5 menit lagi, sayang. Oke. Dalam naskah populer, misalnya kita tulis dalam bentuk esai atau opini, nah, di situ lebih fleksibel dan lebih bebas dalam hal bahasa ya. Jadi opini kalian sebagai seorang pribadi, ketertarikan pribadi, subjektivitas bisa saja dimunculkan di dalam naskah esai atau opini. Nah, tapi tentu saja itu perlu diimbangi dengan bukti faktual, kemudian perlu diimbangi dengan aspek teoretis, dan kemudian analisis yang kritis dan tajam. Nah, itu baru akan menjadi opini atau naskah yang cukup berkualitas. Nanti di next time kita coba bandingkan antara karya ilmiah ya dengan naskah opini atau esai yang sudah dimuat di surat kabar mengenai salah satu topik yang sama. Jadi nanti kita bisa merasakan perbedaan signifikan antara keduanya apa. Talhis, apa sudah terjawab? Tidak, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi intinya bedanya bukan dari tatanan atau substansinya, Ibu, tapi dari cara penyampaian tulisannya dan isi tulisannya. Baik, pertanyaan yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya tentang tips-tips atau mungkin mau curhat. Boleh curhat, boleh banget. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang saya ingin tanyakan, biasanya seorang penulis itu mengalami fase stagnan, maksudnya dia tidak menemukan ide apa-apa untuk menulis. Itu apa yang, menurut Ibu, apa yang bisa
seorang penulis lakukan untuk mengantisipasi fase-fase seperti itu? Oke. Satu itu aja pertanyaannya? Apa mau borongan? Itu aja. Satu. Oke. Karena saya juga penulis, saya juga pernah mengalami fase semacam itu. Jadi kita bisa berbagi ya di sini. Macet nih idenya. Terus kemudian nanti kita akan sampai pada dosa besar PHPI naskah. Seperti kata saya tadi ke PHPI naskah. Anjay. Itu salah satu dosa besar penulis ya. Nah, jadi ada banyak hal yang saya katakan tadi dalam aktivitas penulisan itu aktivitasnya tidak bersifat tunggal ya. Jadi seorang penulis wajib sekali melakukan aktualisasi diri dengan membaca. 1, diskusi. 2, ikutin seminar-seminar. Mendengarkan, tidak hanya mendengarkan informasi yang sifatnya disampaikan secara resmi misalnya ya, mendengarkan berita atau apa, tapi juga harus mendengarkan semesta. Ya, membuka panca indera kita untuk bisa memahami semesta. Apalagi teman-teman yang hobinya nulis sastra ini. Itu juga seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus membuka diri terhadap semua hal yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat efektif menurut saya ketika kita ini hubungannya dengan orang lain. Jadi ketika kita bergabung di dalam sebuah komunitas, ketika kita bergabung dengan orang yang punya passion yang sama dengan kita, maka itu akan memicu, akan jadi trigger untuk kita untuk bisa punya semangat nulis gitu ya. Jadi naskah saya ada beberapa yang memang istilahnya hasil dari saling bully antar sesama penulis. Jadi misal nih ya, kami punya target menulis, pokoknya tahun ini saya harus nulis tentang sastra anak. Tahun ini saya harus nulis tentang informasi faktual mengenai topik ini, misalnya. Kemudian dalam salah satu sosietas yang sangat mendukung saya dalam menulis adalah Malang Women's Writers Society. Jadi teman-teman di situ biasanya kita saling ejek. Kamu sudah sampai mana nih? Hari ini cuma 1 halaman doang gitu. Iya, aku sudah 5 halaman. 5 halaman. Waduh, aku ribet sama anak gini-gini. Anakmu baru 1, anakku 3. Aku udah 5 halaman misalnya. Jadi saling ejek, masalah produktivitas seperti itu dalam sosietas itu menjadi salah satu pemicu untuk kita bisa semakin produktif. Nah, jadi masuk ke dalam pusaran orang-orang dengan passion yang sama, kemudian kita berkomunitas, kita membangun link, itu bisa membantu kita untuk keluar dari fase stagnan dalam menulis. Yang satu tadi membuka indera kita, yang kedua membangun link, yang ketiga ini yang biasanya teman-teman penulis hanya pandai berteori tapi nggak bisa praktekkan adalah membuat outline atau kerangka dari naskah yang sedang kita susun. Nah, saya biasanya akan sangat terbantu ketika saya juga saya juga jadi ghostwriter juga dalam konteks tertentu. Saya dapat project misalnya nulis naskah punya pejabat A misalnya gitu untuk diterbitkan. Jadi kami punya tim riset khusus yang memang di sana tim riset akan mengumpulkan data mengenai apa yang harus ditulis dan saya yang mengeksekusi menjadi naskah bukunya. Itu kalau naskah itu ada outline yang spesifik, misalnya sudah ada part 1 apa, part 2 apa, part 3 apa, jadi kita sudah terframing ya, sudah ada gambaran apa yang akan kita tulis di bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, sederhananya, yang paling sederhana untuk teman-teman mulai zaman SMA kita kenal istilah kerangka karangan, tapi ketika kita nulis nggak pernah kita praktekin. Atau jarang kita praktekin. Jadi biasanya teman-teman menulisnya ngalir aja, ya ketika buntu ya udah. Atau ngalir aja, akhirnya susah bikin ending dari cerita. Misalnya kalau teman-teman yang nulis novel atau nulis cerpen seperti itu. Nah, kalau kita sudah
framing itu dari awal dengan outline atau dengan kerangka itu akan memudahkan kita untuk bisa konsisten. Nah, kalaupun nanti Bu, ini kan saya sudah framing nih, ada outline, ada kerangka, tapi ternyata saya punya gambaran ending yang lebih menakjubkan untuk novel saya, ya nggak apa-apa diubah. Ya, toh rencana manusia bukan rencana Tuhan, saya katakan tadi itu. Jadi yang penting sudah ada jalur yang kita buka untuk kita bisa sampai ke akhir. Jangan sampai hanya jalan setengah, kemudian setengahnya lagi dibiarkan, atau kita sampai pada salah satu dosa terbesar, PHP naskah. Oke, mungkin itu sih dari saya supaya kita stuck. Jangan lupa juga jadikan aktivitas menulis itu sebagai aktivitas yang membahagiakan, jadi bukan sebagai sebuah beban. Nah, kalau jadi beban seperti mahasiswa menggunakan sistem kebut semalam dan memanfaatkan prinsip kepepet dalam penulisan tugasnya, maka hasil akhirnya juga tidak akan maksimal gitu ya. Ya sayang. Makasih Bu. Oke. Ya sudah ya, apa ada pertanyaan lain? Ini kita buka satu penanya lagi buat sesi pertanyaan yang pertama. Ada lagi kah? Maaf ya, ada suara-suara sunyi yang Ibu, saya sendiri punya pertanyaan, tapi ini cuma ingin bertanya pendapat pribadi Ibu saja. Oke, tentang apa, Jadi, Mbak? menurut Ibu, seandainya lebih menantang mana Ibu? Ibu menulis artikel untuk berita, atau saat Ibu menulis tulisan untuk karya sastra seperti prosa atau puisi? Oke, kalau bagi saya, yang paling menantang adalah menulis cerita anak. Jadi, kebetulan saya punya passion yang luar biasa untuk menghadapi anak-anak. Jadi, semua mulai dari skripsi, tesis, milik saya semuanya menganalisis informasi yang berkaitan dengan sastra anak. Jadi, ketika saya menulis karya ilmiah atau untuk berita, itu bahannya sudah sangat jelas ya, sudah sangat spesifik, faktual, dan tinggal diolah saja, tinggal dipermanis saja. Tapi kalau menulis sastra dewasa itu juga menjadi hal yang bagi saya tidak menantang amat, karena saya sudah dewasa, saya punya gambaran bagaimana caranya mendeskripsikan informasi secara dewasa begitu ya. Tapi ketika menulis cerita anak itu saya tertantang sekali karena saya harus keluar dari dimensi saya dan menjadi anak-anak dulu. Untuk bisa menulis dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa anak. Tetapi di sisi lain saya juga punya visi untuk mengajarkan higher order thinking skill sejak masa anak-anak. Jadi generasi kita, saya off videonya ya. Ya. Generasi kita itu adalah generasi ini.
dalam hasil penelitian PISA ya, Indonesia itu pemudanya remaja. Ini kalau dikasih. Udah satu terakhir. Jadi orang Indonesia itu hasil penelitian PISA menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu kurang dalam hal higher order thinking skills. Jadi berpikir kritis, berpikir tingkat tingginya itu kurang. Bahkan di tataran mahasiswa pun ketika saya pancing untuk berpikir tingkat tinggi, teman-teman, terutama yang pemula ya, semoga kalian tidak termasuk di dalamnya. Itu masih sulit sekali untuk berpikir tingkat tinggi. Maka saya punya cita-cita, proses internalisasi itu kan harus mulai dari anak-anak ya, untuk bisa sampai pada masa dewasa mereka bisa berpikir atau menerapkan konsep berpikir tingkat tinggi. Maka di situ pertarungan dan tantangan terbesar saya dalam menulis. Jadi bagaimana saya bisa menulis sesuai dengan dimensi anak-anak, tetapi ada muatan-muatan dan visi yang harus saya tanamkan di situ. Salah satunya dengan bagaimana caranya memancing anak berpikir tingkat ya sastra yang kita tulis. Jadi itu sih yang paling menantang menurut saya di NIP. Terima kasih ya sudah bertanya tentang ini. Oke, saya kembalikan lagi ke ini. Ya, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, apakah peserta lain tidak ada yang ingin bertanya? Sudah? Mbak Dini, nanti kita ini ya, foto bersama ya, minta tolong. Iya. Jadi sebelum karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya simpulkan bahwa semua peserta sudah mengerti dengan materi yang sudah disampaikan. Saya bikin sumarinya dulu ya, sebentar. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik dari artikel opini, juga dari awal ya, dari awal pembahasan sejarahnya jurnalistik dan bagaimana dulu itu dikatakan sebagai publisistik. Lalu kemudian tentang pro-journalism versus citizen journalism, kemudian tentang karakteristik artikel dan opini, kemudian juga bagaimana kita bisa melihat apakah artikel yang kita buat itu sudah layak muat atau tidak, juga pertimbangan topik yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kami semua. Bermanfaat kalau produktif nulis loh nanti. Kalau nggak ada tulisannya saya jewer satu-satu. Siap Ibu. Jadi semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Lia diterapkan langsung bisa langsung diterapkan oleh kita semua. Dan yang terakhir, saya ingin mengambil sebuah kata-kata yang saya dapatkan dari seorang penulis yang baik ada 3. Yang pertama itu adalah menulis, yang kedua menulis, yang terakhir pun juga menulis. Tidak perlu kebanyakan mikir, menulis saja. Karena jika Anda mikir, silakan. Terima kasih, alhamdulillah acara kedua penyampaian materi dari narasumber tadi sudah berjalan dengan lancar dan tentu saja sekali ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh dan tentunya harus kita terapkan kepada proses penulisan kita ke depannya agar bisa
bisa menghasilkan tulisan-tulisan lagi yang lebih hanya pembelajaran, tapi tentu dia juga harus menghasilkan karya yang nantinya bisa acara ini menjadi memiliki manfaat yang disampaikan Ibu tadi. Kalau tidak memiliki karya nanti dewet. Oke, selanjutnya kita langsung memasuki acara yang ketiga saja. Di sini ada launching IKMAS Got Talent. Mungkin kepada yang bertugas bisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari Divisi SDM IKMAS Malang Raya akan menyampaikan terkait salah satu proyek dari Proker SDM adalah sumber daya anggota IKMAS yang berdaya saing dan unggul. Salah satunya itu adalah IKMAS Got Talent. Nah, IKMAS Got Talent ini pengumuman untuk teman-teman semua, bahwasanya nanti SDM itu akan menilai kondisi keaktifan dan ya produktivitas teman-teman selama kita berada di bawah naungan organisasi IKMAS ini. Jadi di akhir kepengurusan nanti akan kami apresiasi bagi seluruh teman-teman IKMAS yang memiliki banyak prestasi dan produktivitas di IKMAS. Nah, untuk apresiasinya nanti itu surprise apa kita tunggu di akhir kepengurusan. Kemudian untuk menanggapi hal itu, saya berharap teman-teman semua lebih semangat lagi untuk berbenah diri dan semakin berprestasi di IKMAS. Kemudian ini ada program kerja IKMAS Got Talent, di mana program ini akan mewadahi kreativitas dari teman-teman semua. Baik teman-teman yang punya skill di bidang menulis, kemudian juga skill belajar yang tinggi atau cukup pintar dan cukup cerdas. Kemudian juga skill dalam membuat karya seperti Corel dan segala macam karya lainnya. Tidak ada batasan skill untuk ini. Jadi untuk teman-teman yang memiliki skill itu diharapkan untuk menyalurkan seluruh hasil karyanya atau produk yang sudah pernah dihasilkan teman-teman kepada anggota SDM divisi, maksudnya kepada yang bertugas yaitu di IKMAS Got Talent, saudari Intan Nifaini ya. Nanti di sini teman-teman akan diarahkan bagaimana caranya kita bisa mempublikasikan hasil karya teman-teman. Jadi contohnya ya, semacam teman-teman itu punya karya dalam bidang tulis menulis, tapi tidak tahu tulisan ini akan dipublikasikan di mana. Nanti hubungi Got Talent bisa mendampingi dan mengarahkan teman-teman apakah ini dipublikasikan atau diikutkan ke dalam lomba, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada perwakilan dari SDM yang sudah melaunching IKMAS Got Talent. Jadi intinya IKMAS Got Talent di sini dia itu berperan untuk mendukung semua bakat-bakat yang dimiliki oleh anggota-anggota IKMAS agar bisa diberdayakan, bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan prestasi. Jadi IKMAS di sini terakhir juga nanti akan diberikan apresiasi yang sangat luar biasa, yang itu akan jadi surprise. Jadi IKMAS di sini selain mendukung kreativitas, nanti juga akan memberikan apresiasi. Jadi sangat-sangat luar biasa. Perlu semangat yang luar biasa bagi teman-teman sekalian, karena untuk berprestasi itu tidak harus berbakat, tapi harus memiliki usaha yang keras. Oke, terima kasih. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.
kasih teman-teman yang sudah semua. Terima kasih Bu. Urusan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.